Dari manapun asal kalian teman-teman, jangan pernah lupa asal kalian dari mana. Pun oke punya, dari mobil Jepang sampai sedan Eropa yang harganya berkisar di atas 100 juta. Bawa sendiri atau pakai sopir terserah dia. Dompet selalu ada di saku celana, bermacam kartu kredit terdapat dalam. Gak perlu bawa uang banyak bila mau belanja. Bila ingin sesuatu cukup gesek saja. Kalau belagu, muka lo jauh. Halo Ruci Geng, apa kabar nih? Kembali lagi di Poci, Podcast Insider, podcastnya orang dalam. Kali ini gua Alvisya bakal memandu podcast ini sampai nanti. Dan di episode kali ini kita bakal membahas tentang salah satu acara atau event yang udah digelar di Rutan Cipinang tahun lalu, yaitu ada Hip Hop in Ruci. Yes, Hip Hop in Ruci, hip hop di dalam penjara. Kalau yang belum tahu mungkin nanti bisa cari linknya di bawah sini ya. Cari linknya, ada videonya, itu bisa cek keseruan acaranya ada di situ semua. Kalian bisa nonton selama kurang lebih ada 2 jam. Itu diisi sama legend hip hop ibu kota kayak Iwake, Sekoji, dan yang baru-baru ada 213 sama West gengnya ya. Terus ya, dan di podcast ini juga gue bakal ngobrol sama salah satu warga binaan yang terlibat cukup dalam kesuksesan acara ini. Please welcome Derry Neo. Siap. Pak. Tos sama Bapak. Yes. Apa kabar, Der? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat terus. Mantep nih ya. Harus sehat. Gak nyangka sih gue bisa duduk bareng ngobrol. Saya Buat yang belum tahu, Neo itu kan mungkin kita nggak tahu ya, nonton mungkin ada Gensi. Iya. Ya, yang belum tahu, lu bisa cek atau search di YouTube Neo Borju. Iya, Neo Rap. Singlenya Borju. Itu pasti Rapper tua. minimal lu atau orang tua lu pasti tahu. Orang tua. Iya sih tapi. Oke deh, boleh apa ya? Perkenalan dulu ya. Oke. Boleh di-share nggak sih? Kalian gue Derry Neo. Neo tuh grup rap. Bentuk tahun 97, album pertama tahun 99. 2013 kemarin album ke 5 kan 6. Saya tuh 2021 saya diperintahkan sama yang di atas untuk nemuin Pak Alvis di Ruci. 2022 deh. 2021. 2022. Udah berarti udah buat total di Rucinya saya 1,5. main juga lah ya. Sebelum ngobrol itu juga sempat ngobrol kan dalam ini berapa kali. Langsung aja deh. Hip Hop in Ruci. Popin Ruci. Awalnya gimana? Oke, Popin Ruci awalnya tuh agak mundur dikit. Jadi saya kan di Ruci itu tampil musik, kira musik. Ya. Jadi waktu itu jarang musik tuh dapat job main keluar di salah satu mall di Jaksel. Gitu. Saya tuh yang paling muda dari kambing-kambing yang bisa ikut keluar. Kayak pengen dong gitu. Wah, keluar ya kan, mungkin di luar bisa ketemu keluarga di luar, terus bisa lihat mall, kan bisa lihat dunia luar gitu ya kan. Nah dari semua yang senior akhirnya masuk nama saya. Nah, udah latihan tapi hamin 2 hari itu baru ketahuan kalau saya itu belum sepertiga jalaninnya waktu
rumah, jadi belum bisa keluar gitu. Oh ya udah, apa emang peraturan itu gitu kan. Saya ngomong sama Kak Supsi, sebelumnya tuh saya sempat ngomong sama Kak Supsi, Pak, nanti kalau saya keluar, saya mau ajak temen-temen nih buat manggung juga di acara itu, bisa nggak Pak? Kira-kira, oh bisa, datengin aja. Ya saya bilang kan, pas mungkin semua aja Kang Iwa, terus temen-temen Neo, sama ada tante saya pasti kalian mau ketemu temen saya Mania gitu, pasti ditodong satu lagu pasti manggung acara kita gitu ya. Ya udah silakan Pak, gitu. Ternyata saya belum sepertiga, nggak bisa keluar gitu. Jadi tapi mau buat disclaimer dulu, jadi namanya tampil itu tahap pendamping. Dan mungkin kalau tadi habis dengerin dia ngomong cerita, kok bisa keluar, kok bisa ini, karena di sini kan ada program pembinaan dan kita juga kerjasama sama pihak eksternal. Jadi contohnya kayak dari tadi sudah jelasin bahwa di dalam sini dia ikut kegiatan bermusik ya. Jadi bisa dibilang kreativitasnya tetap jalan dong. Ya, dan ya ada kegiatan gitu, kegiatan mikir kosong. Nah setelah itu ada kerjasama sama pihak-pihak eksternal yang dimana tampil-tampil musik ini bisa perform di luar. Yes, gitu. Jadi jangan sampai mikir yang negatif dulu. Keluar lagi. Balik lagi ke dalam. Asal jangan bengong aja dulu kita sini. Balik lagi sih. Lanjut deh, gimana? Jadi saya udah sempet ngomong sama Kak Supsi, ya kan. Cuma ternyata Kak Supsinya belum sepertiga loh, gini. Oh ya udah, nah Supsi juga, Supsi saat itu ya sekarang Kak Supsi udah berubah, ada mutasi, namanya juga pejabat. Ya udah itu teman-teman sama tantenya ajak live session aja di sini manggung. Wah, kalau emang bisa sih, alhamdulillah sekalian besukan. Udah lama nih gak disamperin, ya kan? Oh bisa udah terjadi Pak, benar ya kan, yang live session dikasih yang gede itu di dalam. Wah, ketemu lah, ya kan? Ketemu. Acara itu selesai, lagi ngobrol, udah selesai, semua udah rapi, lagi ngobrol sama Supsi lagi. Nah, jadi ternyata, pernah tahun 2008 tuh saya pernah manggung di Lapas di Pinang setelah acara hip hop. Kebetulan temen saya ada yang warga Pinang juga, dia bikin acara hip hop Pak, gitu. 2008, saya pun manggung di situ. Nah, pada saat selesai live session itu, ternyata dirilis di YouTube nih video yang tahun 2008 itu official gitu ya, keluar itu Too Fat, Jovrizo, Malaysia. Bro, kita nonton rame-rame, yes, ya kan, gila. Kasupsi lagi kerjaannya emang ya, itu mancing ya, Kasupsi itu emang bikin aja di sini dan wah, kalau bisa sih Pak, bisa deh, lo set aja dulu, nanti saya ajuin ke karutan pimpinan gitu. Bismillah ya, semoga bisa ya. Udah sambil Pak Kasupsi. Maksudnya saya juga sambil ngeset, hubungin teman-teman, pada bisa nggak kalau bikin gini? Wah oke. Alhamdulillah udah semua Pak, gitu kan. Wah oke semua, yaudah. Tunggu kode ya, gitu. Yaudah. Itu nggak nyampe seminggu Pak. Jadi hari Jumat itu anak-anak main digaji. Jumat malam kita nonton, Sabtu, Minggu, Senin di mana Kasupsi datang. ACC Pak Kabutan. Wah, sadis. Acara hari Rabu kan? Acara hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Udah. Jadi Enggak seminggu ya. Iya, tapi dalam satu minggu itu kan. Ya udah, jadi hari Rabu. Bisa 74 orang Pak undangannya, jadi kan salamannya aja pegel. Thank you. Jadilah Kopi Ruci. bisa tadi. Alhamdulillah. Amin 3 tuh. Amin 3 Pak. Jadi emang udah lama juga ya teman-teman ya kan, setahun lebih tuh nggak ketemu semuanya. Ya, emang awalnya sekalian besuk, terus emang saya kasih tahu juga nih, setelah pandemi ini acara pecah telur nih, gitu. Emang bapak-bapak semua bilang ini mulai menjadi dari pandemi berapa tahun nih, ini acara pertama nih. Ya benar, saya bilang sama teman-teman, menghibur warga binaan lah, gila. Udah berapa tahun nggak ada hiburan gitu, ngomong-ngomong, pasti pada seneng nih.
mereka juga nyambut positif, datang semuanya. Jadilah tuh alhamdulillah hip hop Luci. Saya juga nggak ada yang nyangka Pak. Iya kan persiapan berapa hari, buset. Waki, Psychoji, Pesta Rap, Neo, Teman 13, Mas Crew, Edgar, Domsdi, terus ada Pipo, Israel Crew, Black Umu, DJ-nya, dancer. Nggak ada yang nyangka kan? Nggak ada yang nyangka. Saya pun begitu mereka bilang, iya oke. Tapi tanggapan teman-teman di luar pas lu ngabarin main di dalam penjara gitu. Oh yang bener lo mau dong. Oh ya udah semangat juga nih. Experience baru dong. Iya banget. Walaupun yang 2018 Ya, saya udah pernah. ya. Tapi barunya yang sekarang bener-bener full hip hop gitu. Kalau yang 2008 tuh artis-artis itu total gitu bilang. Cuma emang karena teman saya yang warga binaan itu dia emang pelaku hip hop juga, DJ dia kan. Ya jadi lebih banyak hip hopnya. Kalau ini murni hip hop gitu. Ya full. Makanya saya berani hip hopin Luci. Bisa macam-macam tuh hip hopin Luci. Jadi kita hip hopin jadi nama hip hopin. Apa ini nama? Keren. 1000-an. Ada ya. Yang nonton keluar 1000 Pak itu padahal kata Pak Kasus itu nggak dikeluarin semua. Chaos Semua. Lapangan ini nggak muat. Tapi itu kelihatan banget antusias dari warga binaan itu sangat apa ya? Itu sampai beberapa bulan Setelahnya dulu itu masih ada galau ya Pak. Waduh. Tapi siapa yang gak ngomong sih? Cuma mereka hanya nyangka kalau ketemu di Luci kan Pak. Ya udah BBB. Besok-besok dari Kendalanya apa tuh? Gak mungkin gak ada kendala dong. Selain waktu ya, waktu yang cuma 3 hari, dapat ACC, dapat izin. Kendala Ada yang mau nggak? alhamdulillah sih nggak ada sih Pak. Cuman apa ya? Maksudnya saya jaga aja antara eksternal sama internal gitu supaya nggak ada gitu aman tapi ya Yang di dalam ada saling lagi pulang ya maksudnya kan kayak gitu kan santai sekali sama di sini Pak gitu itu jangan sampai terjadi gitu. Iya, itu jatuhnya apa ya? Membuktikan juga sebenarnya kolaborasi antara petugas di sini sama warga tuh nggak ada clash, nggak ada kita bisa kolaborasi sama-sama mensukseskan acara itu yang sebenarnya saya merinding gitu tapi tidak ada masalah nih. Saya kata Pak ini Pak dari kebetulan nggak ada masalah gini enggak aman semua lancar berjalan depan aman semua aman nggak ada apa-apa. Soal beberapa kan kayak kenal beberapa orang yang dari luar sini. Iya. Kalau gue kenal ada Facebook. Iya. Kan kemarin udah manggung. Iya. Si Ege sama Adunya gawe kan. Iya. Dia bilang itu. Dia ngontek gue sebelum masuk sini. Ini nggak apa-apa masuk. Saya kaget. Kok lu Masuk setiap orang sebagai pemimpin lagi gitu ya. Iya. Ternyata bapaknya Bogor juga ya. Mungkin salah satu apa ya alasan apa namanya gua sekarang mungkin ya karena di luarnya zaman dulu juga gua nggak bisa bilang nggak jauh dari hip hop. Iya kan. Serutin Pak Wedi. Kalau ada nonton videonya pakai Gila pakai seragam. ini hip hop, rap, breakdance. Itu 3 kesatuan nggak pernah putus. Iya, emang itu Pak. Acara hip hop, acara rap, pasti ada graffiti, pasti ada breakdance. Ada DJ. Begitu sebaliknya, itu pasti satu kesatuan kan. Yang zaman dulu. Ya cuma sekarang kayak gini lah. Iya. Banyak juga apa yang menjadi gelap. Tapi koleksinya antara warga binaan sama petugas susah sih. Gak sih Pak, sebenarnya intinya kalau pelajaran saya dari hip hop Indonesia itu briefnya harus benar aja Pak. Gak tahu jadi 74 tamu terus saya kasih pesan yang sama semua tolong nanti ini oh ya
masuk penjara. Ya pasti serem, takut. Pasti kan mereka pasti ingat gitu, lo nggak boleh ini gitu, walaupun nggak boleh itu kita diginiin gitu, tetap masih ada apa namanya lenggang lah gitu, nggak peraturan di penjara itu nggak akan efek ke mereka gitu. Saya kasih tahu tenang aja, lo kan nggak napi, ini napi gua, santai aja gitu, lo masuk aja, ya udah aman kok. Intinya komunikasi ya. Jadi selalu sama Amin satu ada meeting sama Jod. Ya kasih yang benar aja dan ya namanya acara di sini harus ikut peraturan sini kan gitu. Jalanin itunya aja. Soalnya alhamdulillah lancar sih, asal. Kalau kita juga ada kaku itu kan. Iya, mungkin 15 menit pertama tegang kan? Iya. Ada pejabat yang datang gitu kan, namanya pejabat kan. Iya gitu kan. Tapi begitu acara jalan udah lahir aja semua, udah ngalir aja, udah nabrak penjara kan nggak merasa. Iya. Kalau di video juga emang bukan WDP, malah membayar tiket. Berarti ini bisa dibilang apa ya? Hip Hop Indonesia itu salah satu karya lo juga kan? Nggak karya bareng. Ya, lu terlibat kebetulan pas saya di Pak, gitu. Gimana? Anak juga kok, temen bapak-bapak juga. Kalau kurang satu aja nggak ada nih, gitu kan. Gimana sih? Berkarya dalam penjara itu rasanya sebenarnya mak karya-karya mak ini sebenarnya saya supaya dibesuk aja sama teman-teman. Cuma ada jadi biar halus nih. Lu pada panggung nggak? Berapa lagu? Terus panggung nggak masalah gini-gini. Oke, nah karena masih sebenarnya gitu. berarti di penjara tuh nggak ini ya, nggak dibatasi untuk berkarya. Oh enggak, asal kita mau sih. Ada wadah juga kan Pak. Banyak orang Pilihan kita juga lo mau bekerja jadi pabing gitu kan. Atau aja. Lo mau beradaptasi dengan ya pemeran itulah pokoknya pabing kan pabing. Saya lihat. Tapi flashback gitu pas lu dapat kabar di sini, perasaan lu gimana? Kalau nggak salah terakhir itu Neo baru mau ngeluarin album. Sebenarnya waktu kejadian tuh udah ada satu single jadi, jadi tertunda. Gitu. Cuman di tengah perjalanan tetap dirilis sama anak-anak. Gitu. Nah, buat memacu Derry, udah, ya dari begitu masuk sini ya emang udah jalannya kan kita bilang kalau dengan negara yang patuh dan takut bukan sebenarnya ya udah jalan masuk sini udah gitu apapun yang terjadi parah aja dengan lagi Nggak takut. enggak sih ya mau takut juga terjadi juga gitu jadi tapi bukan berani juga Pak gitu maksudnya ya ngalir aja gitu yang namanya ngalir aja itu benar-benar saya jalanin segitu ikut aja kesini aman-aman aja yang penting jangan ada pikiran aneh-aneh kayak ganggu orang atau itu udah nggak ada jalan lempeng aja nih lo lihat mau bener kan nih gitu kan dulu dikasih aja sampai kayak ibu berduci kurang apa gitu kan maksudnya berkarakter besar ini 2 tahun terakhir saya gitu di tengah hidup yang lagi ini orang lagi ini lo di bawahnya biasa nih kan ini rendah tapi masih bisa begini alhamdulillah aja bersyukur positif. Iya, di tempat orang bilang paling negatif aja, gue masih bisa bikin sesuatu yang positif. Nah, lu jangan kasih gue. Iya. Boleh hari begini, boleh lagi saya kehidupan sehari dalam musik. Yang kayak tadi kan bermusik. Sehari memang ceritanya bisa dibiar. Ya sebenarnya sih
dari masih di Polres juga, saya udah pikiran di sana tuh harus jadi kami musik. Cuma saya nggak tahu sih strukturalnya gimana, apa juga ada. Terus ada daerah, ada PT apa itu sih nggak tahu. Jadi sudah, saya masih di penampungan tuh sih, masih di penampungan. Penampungan tuh masih di maling gitu, ini aja kantin dulu. Masa dan lagi pandemi juga kan waktu itu, jadi kalau misalnya tiba-tiba positif terus keluar semua jadi sekitar 2 minggu kan tuh di penampungan. Nah hari keempat tuh saya dibor sama kampung camp tuh keamanan. Dia di sana nggak dibor ke gazebo. Masyarakat gimana sih? Bapak camp jalan, wah yang manggung, ada musik-musikan, tolnya udah bertahu nih, ada rapper nih nyampe nih, wah gila, begitu ke mahasiswa, biasa kasih, wah gila, kasih banget, wah ini baik sekali, kasih rokok, udah, manggung sih, sama anak BMX bisa. Pernah satu basisnya, dia main pas lihat kiri, drummernya nggak habis, gila. Biasa ngedrumin Boki di ngapain, terus ngedrumin saya. Udah kayak aja, udah aman. Yang penting drum bass aman. Hip hop kan ini drum bass buat ibu dia, kalau beat nyaman. Apa juga cek lah gitu kan. Gue juga main udah. Ternyata itu lagi acara lomba nyanyi lah pokoknya gitu ya. Jadi kita juga udah saya minta kamunya nyeker. Jadi senang. Panggung satu lagu lagi apa nih? Lagi bener-bener gimana aja jelas. Udah berdua tuh selesai, gue masuk semua dipanggil sama kepala koordinator di daerah Pak Edi aja satu. Dia ditanya sama daerah satu. Udah saya masuk langsung dia ambil sih. Kemudian dia dari hari pertama saya di sini udah langsung turun berkegiatan gitu. Nggak mau ngomong yang aneh-aneh gitu. Bantu juga ya di bisa bantu apa saya di sana gitu ya, saya bantuin. Tadi saya mau main bass, lebih jago pak. Jadi saya balas sound ya kan, biar kuping orang sakit. Kalau bass sakit terus. Iya segala macam. Tapi gue masih penasaran. Orang ketika masuk penjara itu kan pasti kaget. Gue masuk jadi pedesnya nggak ada sesuatu itu kan. Pasti apalagi yang di luar binara pasti pikiran itu kacau dong. Ini itu pasti ada bayaran dong pasti. Dari ada pasti sebelum pindah ke sini kan lupa banyak cerita kan bapak begini. Ya begitu hari saya ke sini ya. Itu nanti cerita doang, saya nggak mau percaya cerita jadi itu buat stok aja kita aja ya. Apa yang di mata gue ini baru itu yang terjadi ya sebenarnya. Jadi begitu masuk ke koridor, masuk ke depan terus disuap dulu. Suap ini suap apa juga? Suap itu web, yes. Udah belum tahu ini masih gimana sih buka lah masuk ini bapak kesini nggak diundang jadi udah jalan macam dulu sini siapa duduk nggak depan duduk aja nunggu ditanya antri masuk ke poli cek kesehatan semua segala macam
di baris terakhir masuk penampungan lah tuh. Ya, karena kita mikir aja, jangan penjara rumah bagus aja kalau isinya lagi semua bakal hancur. Apalagi penjara itu udah tahu isinya bener-bener lagi loh. Kita mau ngarepin rapi, mau ngarepin wangi gitu ya mungkin. Shock banget ya. Cuma beberapa saat. Ya kan saya mau berani aja gitu. Apa lagi? Mungkin mati juga kan. Lo nggak bakal ya apa-apain lo lah. Orang gitu aja. Kalau ngalir sendiri aja. Jadi itu mungkin buat orang orang awam jadi itu saya kita kenal itu jadi prosesnya kan kita cakap lah sama sini ada prosesnya, proses di Polres dulu dari Jakarta dengan sekian bulan sekian minggu baru ke sini buat jalanin jadi semua sini udah punya sebelumnya udah punya kenalan juga tadi di awal aku sempat mention kayak gua nggak akan bisa duduk bareng kan di saat 9 Neo 9 berapa? Neo tuh 99 baru 99 rilis itu baru belum TK gue kan belum dikaktif tapi setelah itu mungkin di awal 2000-an satu SD juga udah mulai melihat bisa setuju nggak kalau gue bilang di tahun segitu itu adalah masa keemasannya hip hop Indonesia. Oh iya, hip hop R&B di Indonesia mulai naik banget Pak. Ada ya kan Neo 9998 tuh sebenarnya itu sebenarnya kalau diurutan itu 95 dari Pestaret 1 tuh 95. Nah boom-boomnya banget kan 90-an akhir itu ada ME yang R&B benar tuh ya kan. Terus 99-nya Neo keluar, dilanjutkan lah dengan 2000 ada Sekoji, apa dan terus sampai sekarang. Di tahun itu kayaknya kan tahun itu belum ada media semudah sekarang ya. Zaman dulu kan mesti radio, TV, gitu kan kita bisa masih itu terkenal apa enggaknya kalau ada di radio, TV, atau di TV video klipnya, iya setuju. Balik ke Neo, kita sedikit Neo. Dulunya sejarahnya gimana? Oke. Dari mana lu bisa bikin Neo? Neo itu pertama tuh berlima tuh. Saya di Udet, Doni Labe. Ya berlima. Ini sebenarnya teman dari zaman bala juga Pak. Saya masih SD sama Aldi. Terus yang bertiga nih SMA. Itu sama jauh. Tapi ketemu terus karena ikut lomba rap. SD? Iya, SD. Saya diajak temen juga, temen segrup saya tuh almarhum Budi, Asimis. Saya ada grup Paperclip gitu. Nah Paperclip itu akhirnya ke start 2, cuma saya nggak ikut. Ada masalah lah gitu. Nah ini langganan lomba rap, dulu lomba rap banyak banget Pak. Di Jakarta itu seminggu sekali udah pasti ada. Nah, nongkrong lah nih bareng jadi ini. Sampai suatu ketika Pestaret keluar. Nah Pestaret ini isinya udah teman-teman itu juga yang ikut lomba rap juga. Wih, seneng dong kita. Wih, akhirnya ada perjuangan kita nih. Ada yang punya album, ada yang rilis album gitu. Walaupun Pestaret itu kan kompilasi. Media Musika. Oh gitu. Cuma yang produce tuh Guest Music. Ya Guest Music Production. Sama Musika paling gede Pak. Ya kan di Indonesia udah kan yang lokal ya. Setelah yang keluar masuk kan tetap Musika yang paling gede gitu, mereka yang duluan di sini. Pestaret 1, Pestaret 2. Pestaret 2 tuh nah grup saya Paperclip tuh masuk, cuma saya nggak ikut. Yang saya bukan saya, tapi karena kita hidup tetanggaan nih satu grup gitu, jadinya bapak saya sama abangnya almarhum nih berantem, jadi saya nggak boleh nongkrong. Nah begitulah masalah kampung nih, masalah kampung. Udah Pestaret 2,
Salatiga nih mau ada, ya kan? Salatiga tuh akhirnya nyampe. Saya sama sepupu saya Aldi yang akhir dunia juga bikin demo nih, tujuannya buat ke Salatiga. Salatiga itu dia udah ngirim, ternyata Kias Musiknya bilang Salatiga ini cuma gabungan 1 sama 2, nggak terima grup baru. Gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Rilis lah nih Salatiga. Ya ini hampir berbarengan lah pokoknya sampai om saya nih, ada namanya Om Nur Said, ada Bapak saya, yaudah lo berdua gue produce deh, sini lo bikin lagu, ya kan, bikin nggak jelas, sampai saya pikir, ya ini segrup berdua doang sama sepupu, produsernya, gila, gimana kalau kita ajakin ya, geng lama ikut Barat tapi belum pernah rekaman nih. Soalnya sebagian besar udah di Pestaret nih, kasihan nih kalau ada belum di luar itu ya. Iya, jadi biar bareng aja, biar kita sama-sama punya karya deh yang bisa dijual gitu. Janganlah, udah temen Donil. Itulah pas lagi kita aja gitu. Nah mereka bertiga nih lagi ada, mereka berdua nih lagi ada proyekan sama AB, ya kan? Ya manggung-manggung lah gitu, mereka mungkin isi kekosongan, ada lomba rap, lagu bertiga, ya kan ini, ya kan? Ya lah tuh. Iya, udah jadi sekarang berlima, kita bikin nih. Itu tahun 97 Pak, 97 itu udah berlima, gitu. Semua Miwang udah produs, udah jadi masternya, Miwang muter-muter, gitu, label-label. 98 kejadian besar di Indonesia kan tuh, ya kan, reformasi segala macam tuh, gila gimana nih baru mau muter-muter begini, gitu ya. Sampai akhirnya semua label enggak gitu. Nah si Om karena dia baru bikin NE single Ini Kan Cinta itu, ya kan, sama partnernya diajuin nih, anak-anak ini nge-rap nih tapi NE lah, tapi nge-rap, dengerin. Oke, kita cuma mau ketemu dulu, udah kita beli masuk. Udah kalau jadi, udah album itu rilis 99 tuh lagu pertama, 5 kita Alhamdulillah. Borju, singlenya 3 Borju. Booming tuh langsung. Alhamdulillah gitu. Ada sih nggak ada yang Ada data lah. enggak aslinya, soalnya kita dari zaman lomba rap pikiran tuh cuma pengen punya lagu rilis di denger orang. Kalau soal meledak nggak, belum bonus. Iya, mending boleh kalau kepikiran situ ya enggak gitu. Yang penting ada gitu, ada yang mau ngerilisin karya kita. Kalau sampai boom sih, ya terus terang kaget juga. Wah gila, manggung dari 500.000 berlima, sama 500.000 zaman dulu gede loh. Iya, 500.000 berlima nih. Cepet-cepet gede dong. Sebulan kemudian ada 500.000 sendiri. Nah, Bulan sejuta sendiri, ya walaupun sejuta sendiri, tapi kalau seminggu 10 kali, bisa sehari 2 kali main. Buat anak umur 17 tahun ke saya sih mampus loh, apa lagi selain nongkrong. perasaan itu gimana? Pas tiba-tiba boomingnya tuh meledak gitu aja apa gimana sih? Rasanya Kalau dibilang meledak gitu aja, benar meledak gitu aja. Soalnya kita kan waktu itu namanya masih muda-muda, kita konsen berkaryanya aja gitu. Urusan dagang kan urusan produser sama label itu, ya kan, itu mungkin strategi mereka dipaduin sama karya kita yang emang cocok sama kuping pendengar, makanya gitu kan. Ya kita nggak nyangka, jangan itu. Nah, kalau lo ngetop, kalau lo kaya dan aneh-aneh, gini. Masih bocah-bocah, gua paling tua juga udah nomor 23. Nah, itu 17 paling kecil. selanjutnya setelah Borju, Nah, jadi sama itu label itu Bintang Record, Pak. Jadi dia rilis NE juga. Itu tuh dia kerja sama Musika, kita dikontrak 3 album. Musika. Nah, sama Bintang Record / Musika nih, 3 album 1 Borju, 2 Bokeh, 3 Tulalit. Ini karena kemakan nama tuh Pak. Udah jadi 3 album itu selesai,
kita free agent gitu nggak ada label, kita coba produksi sendiri nih dengan kerjasama sama label, tapi mereka tuh distributor doang gitu. Cuma tetap aja nanti distributor sama mereka yang ini pasti mau ada andil gitu. Kayaknya atau Aquarius kalau nggak salah tuh. Oh Virgo kalau nggak salah ya itu. Terus nextnya tahun 2006 ada produk rokok yang menjadiin kita gitu dikasih budgetnya itu, wah ini mah jangan single sekarang, bikin album masuk kok, ya kan, udah jadilah tuh album lagi, yes, ya kan. Nah itu ke-6 tuh, 1, 2, 3, 4, 5 album ke-5, habis album ke-5 berapa tahun nggak ada gitu, nah formasi geter nih, goyang nih dari 5 itu, nah 5 goyang nih, keluarlah Abel Doni, cabut, ya kan, udah baik-baik aja apa enggak? Baik-baik aja, memang udah keputusan kan, kita nggak bisa nyambungin, namanya juga udah keputusan, ya kan. Udah, aku lama manggung doang, alhamdulillah masih ada aja yang nangkep. 2013 bertiga doang, saya Ali udah bikin album master, bawa ke The Majors oke, itulah album ke 6 Positivity 2013. Udah itu terakhir tuh, terus keluar mau bikin lagi. Itu juga harus lanjut. Terus kabar siapa tadi yang keluar? AB sama Doniel. Pokoknya gimana? Mereka masih di popan sih. AB kan masih yakin. AB kan cewek matre. Iya. Gak seret lah. Masih ada lah panggungnya. Iya. Apa? Lihat itu kan. Iya. Saya di sini Pak, apa gede Pak? Doniel sekarang siaran radio, program hip hop. Tetap hip hop semua ya. Nggak bisa kemana-mana. Hip hop aja juga kecil banget. Hip hop kecil lah, gimana? Gue punya kejutan sih ya buat gue. Tadi udah mention 2 itu AB, Doniel. Yes. Ada dia udah undang sini buat temen lu doang. Ternyata di mention langsung namanya AB, Doniel. Pas ya dia gue bawa ya. Belum pernah yang masuk ke Ya. penjara gitu, Ruki dan amazed aja gitu bisa diadain acara hip hop di dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Lagi Sekoji, Leskin, ada ini Neo segala macem. Cuma 13. Iya. Pokoknya cowok tuh gak ada pernah ada puasnya, pasti ketika punya cakep pengen kembali. Udah punya Tini, pasti pengen punya Tina ya. Mau deketin cewek selalu kalah set sama yang punya mobil. Ntar aku jalan kaki ke sekolah, jadi gue selalu gagal untuk mendekatin cewek. Laga lu tuh. Karena semua orang bisa begitu. Laga lu tuh. Edgar Taulani. Ini itu. Kalau belagu, muka lo jauh.